Halo semuanya, balik lagi bersama aku di Jianfei Channel. Jadi kali ini aku mau membahas mengenai metode EVA. Nah, untuk teman-teman yang prodinya manajemen dengan konsentrasi manajemen keuangan, tentunya pasti tidak asing lagi mendengar kata yang satu ini, mengenai metode MFA atau yang lebih kita kenal sebagai Market Value Added. Ada MFA, terus kemudian ada metode GFA, Cash Value Added, dan kemudian ada yang disebut dengan metode EVA, Economic Value Added. Cuman teman-teman, sekarang aku lagi mau membahas mengenai apa itu metode EVA, Economic Value Added. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, like dan komen serta share video ini ke teman-teman kalian yang sedang membutuhkan bagaimana cara perhitungan metode EVA, teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja aku bakalan mulai. Nah, yang pertama ini kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari metode EVA. Nah, di sini aku udah ada bikin PPT atau PowerPoint. Nanti untuk bahan pembelajarannya aku bakalan taruh linknya di deskripsi box ya. Nanti PPT-nya bisa kalian cek linknya di deskripsi box. Itu aku buatin khusus untuk teman-teman agar teman-teman lebih mengerti mengenai metode EVA. Untuk metode selanjutnya mengenai metode MFA dan metode CFA, aku bakalan bikin video khusus selanjutnya di video berikutnya ya teman-teman. Jadi pastikan kalian udah untuk subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, biar kalian gak ketinggalan mata kuliah di analisa kinerja keuangan. Oke, yang pertama aku bakalan membahas mengenai pengertian metode EVA atau Economic Value Added. Nah, EVA ini merupakan suatu tolak ukur kinerja keuangan yang memperhitungkan kepentingan pemilik modal dengan mengukur perbedaan antara pengembalian atas modal perusahaan dengan biaya modal. Oke teman-teman, maksudnya dari pengertian metode EVA ini apa sih? Oke, di sini aku bakalan simpulkan sederhananya biar teman-teman lebih mengerti ya. Jadi metode EVA ini adalah, jadi seorang investor ini telah memberikan sejumlah uang kepada perusahaan. Nah, investor ini memberikan sejumlah uang kepada perusahaan dengan maksud agar investasinya tersebut bisa menghasilkan. Nah, di metode EVA ini jadi memperhitungkan mengenai tingkat pengembalian modal yang telah diberikan oleh investor. Jadi seberapa perusahaan bisa meningkatkan modal kembali gitu. Jadi misalkan gini, investor memberikan biaya modalnya atau menanamkan modalnya kepada perusahaan senilai 300 juta misalkan ya. Nah, 300 juta. Jadi si investor ini berharap dengan uang 300 juta tersebut perusahaan bisa kelola secara maksimal. Nah, ketika perusahaan bisa mengelola secara maksimal dan mendapatkan keuntungan atau sebuah laba, maka perusahaan bisa menghasilkan nilai tambah. Nah, nilai tambah inilah yang disebut sebagai metode EVA, di mana perusahaan bisa menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, nilai tambah ini nantinya akan menguntungkan perusahaan juga, karena tentunya investor juga akan menyukai nilai tambah ini teman-teman. Nah, gunanya metode EVA itu adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengembalian modal atau nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan gitu. Jadi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya pasti membutuhkan biaya-biaya operasional. Nah, dari biaya operasional yang dikeluarkan ini, apakah lebih besar ataukah tingkat pengembalian modalnya lebih besar? Nah, ketika tingkat pengembalian modalnya lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan atau EVA lebih dari 0, maka perusahaan berhasil menciptakan nilai positif atau nilai tambah bagi perusahaannya. Namun, apabila tingkat modal pengembalian perusahaan ini lebih kecil daripada biaya modal yang dikeluarkan, atau dengan kata lain, tingkat pengembaliannya ini kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini artinya perusahaan tidak berhasil untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaannya. Namun, apabila EVA sama dengan 0, perusahaan ini berhasil menciptakan titik impas saja teman-teman, di mana perusahaan berhasil mendapatkan laba, tapi labanya ini hanya digunakan untuk membayar seluruh kewajiban kepada investor maupun kreditur. Jadi labanya ini udah habis.
gitu teman-teman. Jadi dia tidak bisa menghasilkan nilai tambah juga, namun perusahaan berhasil membayar seluruh kewajibannya kepada investor maupun kreditur. Kayak gitu teman-teman. Oke, di sini aku bakalan mencontohkan langsung ya. Nah, di sini aku ada perhitungan mengenai PT Era Jaya Swasembada ya. Di sini aku pakai laporan keuangannya. Aku menggunakan laporan neraca sama laporan laba rugi PT Era Jaya Swasembada Tbk tahun 2016 dan tahun 2017. Nah, nanti untuk PPT-nya lebih jelasnya aku taruh ya di deskripsi box, teman-teman bisa belajar juga di sana. Oke, bagaimana sih cara melakukan perhitungan dengan menggunakan metode EVA ini teman-teman? Tuh. Jadi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya pasti membutuhkan biaya-biaya operasional. Nah, dari biaya operasional yang dikeluarkan ini, apakah lebih besar ataukah tingkat pengembalian modalnya yang lebih besar? Nah, ketika tingkat pengembalian modalnya lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan atau EVA lebih dari 0, maka perusahaan berhasil menciptakan nilai positif atau nilai tambah bagi perusahaannya. Namun, apabila tingkat modal pengembalian perusahaan ini lebih kecil daripada biaya modal yang dikeluarkan, atau dengan kata lain, tingkat pengembaliannya ini kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini artinya perusahaan tidak berhasil untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaannya. Namun, apabila EVA sama dengan 0, perusahaan ini berhasil menciptakan titik impas saja teman-teman, di mana perusahaan berhasil mendapatkan laba, tapi labanya ini hanya digunakan untuk membayar seluruh kewajiban kepada investor maupun kreditur. Jadi labanya ini udah habis gitu teman-teman. Jadi dia tidak bisa menghasilkan nilai tambah juga, namun perusahaan berhasil membayar seluruh kewajibannya kepada investor maupun kreditur. Kayak gitu teman-teman. Oke, di sini aku bakalan mencontohkan langsung ya. Nah, di sini aku ada perhitungan mengenai PT Era Jaya Swasembada ya. Di sini aku pakai laporan keuangannya. Aku menggunakan laporan neraca sama laporan laba rugi PT Era Jaya Swasembada Tbk tahun 2016 dan tahun 2017. Nah, nanti untuk PPT-nya lebih jelasnya aku taruh ya di deskripsi box, teman-teman bisa belajar juga di sana. Oke, bagaimana sih cara melakukan perhitungan dengan menggunakan metode EVA ini teman-teman? Nah, kalian yang utamanya harus cari dulu laporan keuangannya, terutama laporan posisi keuangan atau neraca dan juga laporan laba rugi ya teman-teman. Nah, laporan tersebut bisa kalian dapatkan melalui IDX. Nanti situs IDX-nya aku juga bakalan taruh di deskripsi box ya teman-teman. Di sini aku sebagai contohnya ngambil laporan keuangan PT Era Jaya Swasembada tahun 2016 dan 2017. Yang pertama, kalian harus menghitung nopatnya dulu teman-teman. Kalian harus menghitung nopat dari laporan keuangan tersebut. Nah, nopat itu apa sih teman-teman? Nopat adalah laba yang diperoleh dari operasi perusahaan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Oke. Jadi nopat itu adalah rumusnya, nopat sama dengan laba usaha dikurang dengan pajak. Nah, di sini kalian bisa lihat dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, laba usaha PT Era Jaya Swasembada itu sebesar 533 miliar 549.210.474 ya, laba usahanya. Kemudian pajaknya senilai 121 miliar 816.006.660. Nah, laba usaha ini kita kurangi dengan pajak sehingga menghasilkan nopatnya adalah 411 miliar 733.203.814. Nah, itu nopatnya. Kemudian yang kedua, kita harus mencari invested capital atau IC-nya ya. Nah, invested capital ini didapatkan dengan rumus total utang dan ekuitas kita kurangi dengan utang jangka pendek. Nah, total utang dan ekuitas dari PT Era Jaya sebesar 7. Nah, ini banyak teman-teman ya. Dia ada 7.424 miliar 604.403.847. Kita kurangkan dengan utang jangka pendeknya yang sebesar
3.935 miliar 217.294.429, sehingga dihasilkanlah invested capitalnya adalah 3.489 miliar 387.109.418. Oke. Setelah kalian dapatkan nopat dan invested capitalnya, kalian juga harus mencari WACC-nya. Nah, WACC-nya ini dapat dari kalian harus menghitung tingkat modalnya terlebih dahulu, kemudian kalian harus hitung dulu cost of debt-nya, kemudian kalian harus hitung juga tingkat modal dan ekuitasnya, kemudian kalian harus hitung juga cost of equity-nya, dan yang terakhir kalian harus hitung tingkat pajaknya. Oke, tingkat modalnya itu rumusnya adalah sama dengan total utang dibagi total utang dan ekuitas. Oke. Nah, total utang di PT Era Jaya ini sebesar 4.015 miliar 443.128.834. Kemudian kalian bagi dengan total utang dan ekuitas. Nah, total utang dan ekuitas dari PT Era Jaya ini sebesar 7.424 miliar 604.403.847. Kemudian kalian kalikan dengan 100%, sehingga dihasilkan adalah 0,54 gitu ya. 0,54 sekian itu tingkat modalnya. Kemudian kalian cari cost of debit-nya, yaitu dengan rumus beban bunga dibagi dengan total utang dikalikan dengan 100%. Nah, beban bunga dari PT Era Jaya ini sebesar 154 miliar 403.579.950. Nah, total utangnya sebesar, total utangnya ini besar ya, 4.015 miliar 443.128.834. Tinggal kalian kalikan dengan 100%, sehingga didapatkanlah 0,038 sekian. Nah, itu cost of debit-nya. Kemudian kalian cari lagi tingkat modal dan ekuitasnya dengan rumus total ekuitas dibagi dengan total utang dan ekuitas dikalikan dengan 100%. Semuanya harus dikalikan dengan 100% ya. Baik itu tingkat modalnya, cost of debit-nya, tingkat modal dan ekuitasnya, cost of equity-nya, dan tingkat pajaknya, semua harus dikalikan dengan 100%. Oke. Nah, tingkat modal dan ekuitas ini rumusnya adalah total ekuitas dibagi dengan total utang dan ekuitas. Nah, total ekuitas dari si PT Era Jaya sebesar 3.491.161.275.013. Sedangkan total utang dan ekuitasnya sebesar 7.424 miliar 604.403.847. Nah, kalian kalikan dengan 100%, kemudian didapatkanlah hasilnya sebesar 0,45 sekian. Oke, kemudian kalian harus hitung cost of equity-nya. Oke teman-teman, selanjutnya akan membahas mengenai cost of equity-nya ya, atau RE-nya. Itu dengan rumus laba bersih setelah pajak kita bagi dengan total ekuitas, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, laba bersih setelah pajak dari PT Era Jaya Swasembada ini sebesar 261 miliar 720.607.391. Sedangkan total ekuitasnya adalah sebesar 3.409 miliar 161.275.013. Dibagi dulu tuh laba bersih setelah pajaknya dengan total ekuitas, kemudian dikalikan dengan 100%. Jadi hasilnya adalah 0,076 sekian. Nah, kemudian kalian tinggal cari tingkat pajaknya. Tingkat pajak itu dengan rumus beban pajak dibagi dengan laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan 100%. Nah, beban pajak dari PT Era Jaya ini sebesar 121 miliar 816.006.660 dibagi dengan laba bersih sebelum pajaknya sebesar 383 miliar 536.614.051. Kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkanlah sebesar 0,31 sekian. Nah, ini kalian bisa bulatkan ya teman-teman hasilnya. Misalkan tadi 0,317. Nah, ini kalian bisa bulatkan menjadi 0,32. Kemudian dapatkanlah nih WACC-nya ya. Jadi WACC ini adalah kalian kali terlebih dahulu
si tingkat modal yang udah didapat tadi, si D-nya dikali dengan RD. D itu kan tingkat modal. Nah, tingkat modal dikali dengan cost of debit-nya. Kemudian dikali lagi dengan 1 dikurang tax-nya. Tax ini adalah pajaknya. Pajaknya kan tadi tingkat pajak didapat 0,31 ya. Kemudian ditambah dengan E-nya. E dikali RE. Nah, E ini kan itu merupakan si ekuitasnya ya. Sedangkan RE-nya itu merupakan cost of equity-nya. Nah, sehingga didapatkanlah sebesar 0,049 si WACC-nya. Nah, tinggal dicari capital charges-nya atau CC-nya. Nah, CC-nya ini dengan rumus WACC dikalikan dengan invested capital. Nah, WACC kan tadi udah ketemu ya, sebesar 0,049 dikalikan dengan invested capitalnya yang sebesar, invested capital tadi sudah diketemukan sebesar 3.489.387.109.418, sehingga hasilnya adalah 172.520.583.613 ya, capital charges-nya. Nah, setelah dihitung semuanya dari mulai NOPAT-nya, kemudian WACC-nya, invested capital-nya, kemudian capital charges-nya atau CC-nya. Nah, baru kalian tinggal menghitung EVA ya. Rumus EVA adalah NOPAT dikurangi dengan CC-nya atau capital charges-nya. Nah, NOPAT itu kan tadi hasilnya berapa? 411.733.203.804 ya. 814, kemudian dikurangi dengan CC-nya. CC-nya udah ketemu ya tadi ya. 172.520.583.613 ya. Nah, hasil EVA-nya adalah sebesar 239.212.620.201. Nah, itu adalah EVA-nya ya. Nah, setelah kalian mendapatkan EVA-nya berapa, kalian tinggal membuat sebuah kesimpulan ya. Membuat kesimpulan dari metode EVA ini dengan laporan keuangannya menggunakan laporan keuangan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari PT Era Jaya Swasembada pada periode 2016 dan 2017. Sehingga didapat kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan metode EVA PT Era Jaya Swasembada Tbk pada periode 31 Desember 2016 ya. Maka diketahui bahwa hasil EVA ini lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 karena kan tadi EVA-nya adalah 239 miliar ya. Yaitu yang berarti terjadi proses nilai tambah bagi perusahaan Era Jaya ini gitu, atau perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah ya. Nah, sebesar 239 miliar ya nilai tambahnya. Artinya, perusahaan ini berhasil menciptakan nilai tambah sehingga kinerja perusahaannya ini baik ya. Kenapa bisa dikatakan kinerja keuangan perusahaan baik? Karena perusahaan bisa menciptakan harapan investor untuk mendapatkan nilai tambah atau nilai tambah ekonomis ya. Karena gini, tidak ada satupun investor yang tidak mengharapkan keuntungan. Karena setiap investor pasti mereka menanamkan modalnya kepada suatu perusahaan. Kenapa? Karena mereka sudah percaya kepada perusahaan tersebut. Di mana mereka percaya bahwa modal yang telah diberikan kepada perusahaan bisa menghasilkan keuntungan atau nilai tambah bagi seorang investor gitu. Maka dengan adanya metode EVA ini atau metode EVA yang lebih dari 0 bisa lebih meyakinkan investor bahwa perusahaan bisa menghasilkan nilai tambah ekonomis gitu. Tadi kan di metode EVA PT Era Jaya Swasembada ini dia lebih dari 0 kan, yaitu 239 miliar. Nah, ini artinya perusahaan kinerjanya bagus karena dengan modal yang telah diberikan oleh investor, mereka bisa menghasilkan nilai tambah miliaran rupiah gitu ya. Dan perusahaan pasti tentunya lebih dipercaya lagi oleh investor kalau misalkan kinerja keuangannya baik gitu ya teman-teman. Nah, ini aku baru menghitung yang periode 2016. Nah, bagaimana untuk
perhitungan metode 2017, rumusnya sama aja teman-teman. Jadi kalian bisa langsung mempraktekkan atau mencontohkannya ya teman-teman. Nanti PPT-nya aku taruh di deskripsi box dan kalian bisa mempelajarinya untuk metode EVA ini. Nah, metode EVA ini lumayan mudah kan teman-teman kalau misalkan kalian mempelajarinya dengan cermat, dengan seksama. Nah, untuk metode CVA ataupun metode MFA, Market Value Edit, nanti aku bakalan buatin videonya di vlog selanjutnya ya. Jadi pastikan teman-teman untuk stay di channel YouTube aku karena nanti banyak pembahasan-pembahasan selanjutnya yang bakalan aku bahas, terutama untuk kalian yang prodinya manajemen keuangan ya. Konsentrasinya manajemen keuangan, kalian harus lebih memahami materi-materi ini karena di analisa kinerja keuangan ini merupakan salah satu mata kuliah konsentrasi untuk manajemen keuangan yang kalau misalkan kalian tidak pelajari dengan serius mungkin akan mempersulit kalian dalam menempuh mata kuliah ini gitu teman-teman. Karena di analisa kinerja keuangan ini banyak banget perhitungannya, mulai dari nanti kalian harus mempelajari analisa kebangkrutan dan pelajaran lainnya. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.